artinya dari Muhammad Rasulullah masuk. Nah setelah masuk, lalu Nabi Muhammad mencium dan memanggut Nabi Adam pun itu juga. Ujar Nabi Adam kepada ana Abul Bashar, aku ni Muhammad tuha di karompong aja. Aku ni bapaknya jasad. Jasadku ini tidak ada artinya tanpa ada roh. Ya kalau nang beke, ya kalau coba jadi artis loh, unjuk kerambat. Ya. Nah siapa bisanya Ayu Ting Ting, mau lagi hidup anda kalau lah udah mati ya, anda kasih dia siapa yang anda kan hakon dan kita sudah mati ya. Nah artinya di situ ada gunanya. Maka bertemulah antara jasmani dan rohani, berpelukanlah, berkasih sayanglah antara Nabi Adam, sehingga Nabi Adam berkata, aku bapaknya jasad, ikam bapaknya segala roh, wahai Muhammad. Tanpa ada roh, tidak ada kehidupan. Makanya disuruh kita berselawat itu supaya kita tahu hakikatnya kita berselawat itu, kita tahu diri kita itu dari Nabi kita Muhammad. Nah, ya. Ada lain lagi ya. Diri Nabi Muhammad itu dari mana? Daripada zatnya Allah. Zatnya Allah itu apa? Laisa kamitslihi syai'un, kada orang kisahkan. Zat itu hanya bahasa. Kalau zat itu bahasa kita ini kalau kayak dulu zat ini kan ada sebutannya, ada bentuknya, ya kan? Karena banyak langit api. Kalau zatnya Allah itu laisa kamitslihi, wajib kita percaya zatnya Allah itu ada. Cuma adanya lagi apa? Rasulullah berjawab, Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Duduknya di iman, wajib kita percaya. Nah daripada zatnya Allah, makanya disebut dengan zat nur sebenarnya. Nah jadi kita berasal daripada Nur Muhammad daripada Nur Zat. Bersama dengan itu Nur Zat. Nah jadi Nur itu berasal daripada zatnya Allah Subhanahu titik. Karena mau apa gitu? Nah kalau ada orang mengisahkan, kalau orang kita duduk di Nur Muhammad rendah, Wah, dia duduk di mana? Wah, ada. Wah. Kalau negara sebelum alam syariat ini ada, yang ada itu alam hakikat. Alam hakikat. Allah di dalam kesendiriannya Ar-Rahman. Itu kan? Allah dalam kesendirian. Negara sorakan kayak Nabi Adam ya kalau ngomong pintar aja ke bahasa kita tuh lah. Lalu Allah jadikan dari dirinya itu nur sebutannya. Nah, artinya dari nur. Dari nur inilah Allah terbitkan seluruh alam semesta. Dari Nur Muhammad inilah alam semesta ini ada. Lalu setelah alam semesta ini ada, lalu dinyatakanlah, dilahirkanlah nama daripada Nur itu tadi menjadi nama Allah. Kemudian cari di Al-Quran. Nah, kalau nama Tuhan 99, ada kena bernama Allah itu bernama Nur. Jelas tadi, jelas. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nur. Kamu tahu itu Allah nur. Allah yang menerangi. Terang ini ya Allah. Nampak jelas ya. Kau melihat. Nah dari hakikat itulah lalu Allah jadikan alam semesta. Lalu dengan kita melihat alam inilah menunjukkan ada yang menjadikan alam. Siapa yang sebenarnya menjadikan alam? Kalau secara syariat adalah Allah. Kalau secara hakikat daripada nur itu tadi.
Nah makanya syahadat kita semua berbagi dua. Satu, syahadat tauhid. Dua, syahadat rasul. Syahadat artinya dengan dua sebutan. Satu, pengakuan. Dua, penyaksian. Satu, kita mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya Allah. Nabi yang sebenarnya Nabi Muhammad. Itu pengakuan kita. Yang kedua, penyaksian kita. Penyaksian itu kan bahasa orang ini bahasa kerennya fakta. Jadi kalau kita berpaten itu sesuai dengan fakta. Ini bahasa orang kantor orang sudah bahasa pejabat kantor. Kita harus berpaten dengan fakta aja, dengan kenyataan. Lalu kenyataan alam ini asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan pokoknya apa aja. Kalau menyaksikan artinya apa yang dilihatnya? Allah ilaha illallah. Jangan ada yang dilihatnya kecuali yang disaksikannya itu adalah Allah. Ini duduknya di mana? Ilmu. Hati ilmu itu tahu. Nyapanya kopi, ujungnya sekarang syariat. Nah menjadikan kopi ini apa? Pabrik itu tanyakan semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjadikan ada. Jadi kalau orang ngambil ilmu itu syariat tahu ini kopi, pandang hakikat dan menjadikan kopi itu siapa? Allah. Lalu di situ inya ingat lawan Allah, disebutlah orang itu ma'rifah. Di ma'rifah itu kan tahu. Nyaman kalau nggak paham aja deh. Tinggal orang piat, lagi memainkan ya kayak ibarat ilmu nih. Apabila orang piat dan apabila anda berilmu melalui daripada syahadat tauhid ini, ia tadi apa yang dipandang, apa yang dilihat, Allah ilaha illallah, gak ada lain pandanganku, gak ada lagi yang kulihat, semua itu adalah Allah yang menjadikannya. Awas, yang mengatakan ini Tuhan pada fakta sirik kita lihat, ini dedam mengadaan ini. Awas tuh ya, banyak mengaji gini nih. Masih apa mengadaan itu? Mengadil. Ayo ya. Timbul berubah suaranya ketawa, bahaya tuh. Itu dalam pengakuan kita. Ilmu dan mendudukannya supaya jangan salah. Ilmu itu tahu. Banyak ya Pak kalau mendudukan pandangan di pandangan hakikat kada boleh tanpa nih pada ya. Lata anaknya ya sudah. Ini amun kita gasar belajar kayak ini ini kan syariatnya manusia yang menciptakan apa hakikatnya Allah. Lalu setelah kita tahu ilmu tadi yang boleh tahu, jangan lagi kita memandang rokok ingatakan yang menjadikan secara hakikat itu adalah Allah. Nah, lupa ambil kecekan. La tataharrak darratan illa biidznillah. Kadangkala kita ini bergerak sesuatu apapun kecuali atas izin Allah. Lalu dalam syariat Allah alif lam pertama, lam kedua hak. Nah, dengan Allah. Kita kalau orang merokok itu ikut kecekan kayak ini. Siapa yang mengikut ini? Apabila dengan ilmu mengatakan, artinya kita tahu di Allah. Alif lam pertama. Jadi orang bahari itu dalam sembahyang. Hakikat ini bang dibayangkan. Bayangkan ada salah ada. Ada salah ada. Nah, cuma mengikutnya. Kenapa makan pian begitunya? Nah, jadi kesalahannya. Ya kami kan keajiban kan. Wah. Jadi kamu orang salah. Nah, belum menyalahkan. Kita orang sebenarnya aja. Nah,
bahasanya kita itu kalau tauhid memang berat lah, macam-macam peribahasa. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Tersurat itu tertulis. Wah, ada yang terhormatnya yang tercinta. Wah, itu kan ada surat lah. Ada yang tersirat. Mahal juga lihatnya. Lihat asa-asa iya, melihat asa-asa iya, itu tersirat. Nah, kalau sudah kita tahu ini yang tersurat, yang tertulis, alif lam pertama, lam kedua Allah. Jadi kita nggak berusaha lagi. Nah, kayak ini sudah tahu tuh kan. Nah, makanya kalau kita babi abdi itu, Nabi makan dan minum. Nah, ingat tak? Nabi itu bila makan minum kayaknya sih. Kita kalau makan Nabi itu korma, lah ini, banyak itu nasi gini, apabila untung, tapi bikin banyak ya Pak, lalu boleh makan kayak ini, asal jangan kayak ini ya. Kan ada kayak ini, bila ada anaknya itu, tapak tangannya tangguh itu kalau boleh, lepas dalam syariat nah, ingat kan, lalu merokok aja biasa. Jangan ada merokok kayak ini, buang, nah kayak itu kayak ini, lihat kan dulu sekobol. Dia merokok pakai pipa, jadi, nah kayak ini, jadi, nah bukan belum lagi, dia merokoknya kayak ini ada yang haram, ya kalau ada yang bahasanya ketika makruh, ada yang wajib, siapa yang wajibnya, tuh bukan pemanenan wajib, yang ada kan menyamuk. Pemangkatan juga pemangkatan lagi merokok. Kamu yang ada merokok, kamu menyebabkan mungkin. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau merokok, nah jadi kalau merokok itu, oke, nah ini pembiaman nih, nah asyhadu tadi nih, pandangan, supaya pandangan kita ini berisinya apa dengan pahala. Lalu kita setelah kita kalau merokok itu diiringi dengan zikir nafas. Zikir nafas itu artinya ketika kita tarik, masuk, Allah keluar. Ada yang takwi sini nih. Apa biar memakai udah ada orang. Apa bulu jawab biar memakai itu artinya aku. Nah, ketawa dulu. Gitu. Hu itu kalau bahasa aku, Arab iya siapa? Nah lalu diterangkan hu itu isimnya isim dhamir. Isim dhamir itu makanya hu itu masuk loh ke dalam. Tiap-tiap isim dhamir itu ada menjahilkannya, tempat mengatakan daripada nang mengucap nang itu atau siapa. Lalu di situ dengan sebutan isim dhamir. Lalu nang menyebut itu hu itu jangan diri kita, lepaskan diri kita karena kita berasal daripada Nur Muhammad. Di situ yang menyebut pada hakikat, bukan syariat. Ini ingat supaya tidak salah. Kita Batanggalam bahasa kita kampung lah, bahilang awak dan wujud di situ nang menyebut tadi adalah Muhammad. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Apa tafsirnya ya? Katakan wahai Muhammad, Tuhan itu satu adalah kita. Adalah huknya itu huknya itu maknanya dalam hakikat itu Muhammad. Makanya kalau dia biasa udah abah bu asli, kalau menyambatkan anjak. Sijin meja saya pasti disuruh dikir nafas itu Allah Muhammad. Ulun tuh sudah banyak buah malam, belum malam tengah esah. Ijam di balik abang ulun sekopol abang dikir nafas di sini. Orang ulun waktu itu disuruh abang ulun sekopol Allah. Lalu aku di sini Allah Muhammad. Tertawaan berdua. Kenapa bikin kamu Allah?
Hu itu jangan bersekupur. Memang dalam ilmu nahu, hu itu kembali kepada hakikat sebenarnya yang menyebut itu adalah Muhammad sampai beriman itu. Kalau simplikan dijahirakan Allah mau ada salah amalkan dia biar. Jangan takutan. Aja. Asal jangan biar. Aku Tuhan kalau kan berjalan. Iya. Asik lahu Allahu Bet biasa lagi mahadirin zikir menasik itulah. Jangan biar mendengar zikir menasik itu coba ya. Zikir aja kan. Kamu orang-orang kan bisa membayar zikir apa itunya? Olok-olok. Nah, janganlah. Kita dengaran zikir itu nih. Biar bagawi bina uyu bahak otomatis iring lawan Allah. Nyaman ya. Nyaman. Apalagi nih. Bukan ini pikir lah. Makanya kita bila yang mau pikir toh, bila anak masuk mengumpuli bini, suruh wudhu ya lah. Suruh membaca Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ada ini kadang Allah barik Nabi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pada dia cikgu ya, pada doa ini doa makan di bawah aja. Itulah Allah menjadi setan itu. Ada Allah balik Nabi belajar tanah aja. Nah, itu kan. Biar anak menjadikan titik. Jadi ingat lawan kadanya lawan Allah itu kuncinya di rumah lawan di bapak. Salah ya. Itu kan digambarkan mana Nah, ujar huruf itu tuh. Kan apabila kita hendak menulis huruf apa aja di pulpen, ya kan pulpen kita hendak menulis huruf ba pasti diandak dulu titik ngarannya. Nah, jadi titik itu salah. Ketika kita hendak menitikkan itu, makanya dianjurkan wudu supaya bersih. Nah, karena ini riwayatnya. Ketika Nabi artinya Abbas bin Abdullah nikah dengan Aminah, itu ketika anak berkumpul Aminah dan Abdullah. Aminah, tolong sebelum aku menitikan, nah artinya daripada yang ada pada aku ini, tolong kau terima dalam keadaan suci. Jadi Fatimah umat Nabi artinya Aminah itu disuruh dulu berwudu. Setelah berwudu, min sulbi Adam wa sulbi Abdullah kan, di dalam Al-Quran kan sampai kepada sulbinya Abdullah. Nah, lalu keluarlah min sulbi wa ta'ib, dari antara tulang sulbi itulah dan setitik banyak tadi keluar. Nah, itu yang menjadi itulah. Nah, makanya ketika kita menjadikan itu disuruh kita ingat, jangan sampai kada ingat. Nah, lalu punya anak biar nyaman mengingatnya itu Allah. Boleh aja kita membaca saat itu disuruh. Dia kata ada ingat lagi nah, tuh nak menjadikan rasa titik tentang gini lawan nafas. Allah. Ketika jadi insyaallah anak kita itu akan ingat dengan Allah. Nah, itu pelajarilah. Nih, kalau yang ini orang boleh itu, jangan kita kadang boleh itu dalam berhalangan itu sembahyang, ya. Nah, punya kita berzikir itu disuruh supaya iblis jauh. Nah, makanya pada saat itulah punya anak menjadikan diri kita tadi, artinya dan apabila melalui kita nafas, Allah ujar Syekh Bahaudin Naqsabandi
Jalsidin yang berkata, barang siapa yang tidak kenal dengan keluar dan masuknya pujian kepada Allah, maka orang itu tidak ada bedanya disebut dengan mati. Nih kita nih, kada tahu ya Syekh Mahaudin Naksabandi nang keluar masuknya itu tuh ada tahu, ada percaya, ada yakin lah. Padahal itu salah. Itu Jalsidin hidup tapi di hadapan Allah mati. Diisi Allah. Nyaman dia. Kita kalau mau merokok tuh diisi kan. Allah, 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 Allah. Biasaan. Dan kita mau merokok. Sudah dalam kosong. Diisi lah. Diisi. Nyatakan, nah banyak ada berbuat ini kan, akhirnya waktu kita santai-santai bila bernapas, Allah, paling nyaman tuh nak guring nyata, sampai terguring, hanyut kita dalam situ kan, nyatakan. Lalu kita kembali kepada pelajaran kita yang telah lakukan tentang masalah syahadat tadi. Nah syahadat ini yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Yana asyhadu an la ilaha illallah. Kita menyaksikan pokoknya apa aja yang disaksikan dan dilihat toh, jangan sampai kosong. Bila kosong itu apa? Tidak apa-apanya. Hampa. Gini. Bagaimana kita isi sesuatu itu nang menjadikannya ilmu mengatakan siapa yang menjadikan Allah, 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 Allah. Nah itu tuh syahadat tauhid itu jalannya dengan memperbanyak dzikir. Dzikir itu ada dua, ada dzikir lisan Allah, la ilaha illallah, ada dzikir qalbi. Dzikir qalbi itu dzikir yang ada dalam hati. Hatinya kayaknya buat Allah, itu disebut dengan dzikir qalbi. Makanya qalbi, jangan kalbi. Apabila qalbi itu hati, apabila pakai rukab kalbi, kalbi, itu katanya tuh lupa. Ya, hati biar qalbi. Ini nah. Jadi dikir qalbu sama tanya dikir qalbu Allah 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 Allah. Coba lihat. Bila hendak murid tuh biasakan nak Allah Allah. Kedengaran deh. Nabi dalamnya teringat deh. Lagi tengah malam biar waktu pulang kajian nak bangunan nak apa-apa sunyian tuh itu biar kau isi itu tuh. Insyaallah ma'rifat kita dalam Allah. Ya, jadi ini sebutannya syahadat tauhid. Arti tauhid itu mengesahkan satu pandangan kita kepada Allah. Itu tauhid sebenarnya. Dan kedua, nah kita menyaksikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah wa asyhadu aku menyaksikan anak. Nah kenapa maka anak itu? Itu bahasanya berandam. Itu idgham bigunah. Idgham bigunah itu huruf itu asalnya sebuting mati, sebuting hidup. Lalu dijadikan batas did menjadi wa asyhadu an. Nah yang berendam di situ. Nah saat kita merendam tuh ya mengembalikan secara hakikat, ini secara hakikat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna, wa asyhadu dan aku bersaksi anna sesungguhnya, itu sesungguhnya diri kita ini
Muhammadar Rasulullah bersumber dan berasal daripada Nabi kita Muhammad. Jangan diri kepada Muhammad, kita banyak salah kaji. Karena wa asyhadu anna tadi diakui kan dirinya Muhammad. Nah, bahaya. Awas dia begini. Jadi, dua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jujur kita. Jadi aku menyaksikan bahwasanya semua apapun yang ada ini termasuk daripada diriku, ini berasal daripada Nabi kita Muhammad, atau dengan sebutan berasal daripada Nur Muhammad. Syahadat Rasul sampai itu. Nah, syahadat Rasulnya iya, jalan kita adalah dua. Kalau jalan tauhid itu Allah. Apabila jalan syahadat Rasul itu Rasulullah. Jadi Nabi makan, Nabi minum, nah itulah disebut orang yang berjalan di jalan Nur Muhammad. Disebut orang yang berjalan di Nur Muhammad itu, makanya buat jamaah tabligh itu kan disebut menjalankan sunnah. Apabila orang yang menjalankan sunnah Nabi itu disebut orang yang mengamalkan daripada hakikat dirinya tadi berasal daripada Nur. Cara Nabi mandi diumpati, cara Nabi guring diumpati, cara Nabi beherak pakami diumpati. Itulah orang yang tahu hakikat dirinya tadi berasal daripada Nur. Harus sesuai. Ini kada mengaji mau ke mana kada sesuai dengan syariat, lepas. Nah syariat tidak. Kalau kita umat dari Muhammad